Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus ini, yang mana korbannya seorang wanita yang dieksekusi 3 pelakunya di wilayah Sentul Bogor. Yang akhirnya ya setelah tubuhnya dibawa menggunakan mobil rental selama 3 hari jalan, tubuhnya pun ditemukan di wilayah Kota Banjar. Yang emang temuan ini pun ya benar-benar menghebohkan seluruh warga di sana karena saking seremnya soal apa yang dilakukan pelakunya. Terus yang ngebuat semuanya makin kaget lagi nih ya, ternyata pelakunya adalah seorang oknum caleg gagal yang tega melakukan ini semua cuma karena cinta segitiga. Ini gila sih. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini ya, dengan harapan nantinya kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua nih. Terutama untuk kalian-kalian yang mungkin sedang terlibat dalam masalah cinta segitiga nih ya. Harusnya kasus ini bisa jadi pembelajaran nih untuk kalian. Jangan sampai masalah kalian berakhir kayak di kasus ini karena memang serem banget sih. Amit-amit. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Devara Putri Pranada yang lahir di tahun 1999 yang tinggal dengan bapak dan ibunya di wilayah Jakarta Pusat. Nah, tapi saat Devara yang masih kecil, bapak dan ibunya pun udah pisah tuh, yang akhirnya ya Devara pun ikut tinggal dengan ibunya di rumah tantenya yang ada di wilayah Johor Baru yang masih ada di kawasan Jakarta Pusat. Selama ini demi menafkahin dan menyekolahkan Devara ya, ibunya pun sampai bekerja sebagai ART dan juga jual nasi kuning yang juga selalu dibantu Devara di luar jam sekolahnya. Sampai akhirnya ya di tahun 2016 Devara pun lulus SMK. Setelah lulus, dia pun gak mau ngebuang waktu yang langsung berusaha melamar kerja di beberapa perusahaan. Yang akhirnya ya, di tahun itu juga dia pun diterima kerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Selama udah kerja, barulah secara perlahan kehidupannya pun mulai membaik dan mapan. Dan di sini juga ya, dia pun itu mulai tinggal sendirian di kos-kosannya yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Terus setelah 2 tahun kerja, tepatnya di tahun 2018, dia pun akhirnya kenal dan pacaran dengan seorang lelaki yang bernama Didot Alfiansa, yang saat itu cuman sebagai pengangguran. Yang mana saat itu Didot juga ternyata berasal dari keluarga broken home. Karena saat itu ya bapak dan ibunya udah cerai. Jadinya Didot ini itu tinggal dengan bapak kandung dan ibu tirinya di wilayah Bekasi. Nah, jadi kayak gitulah latar belakang mereka berdua ini. Terus setelah mereka menjalin hubungan sejak tahun 2018 ya, beberapa tahun kemudian secara karir Devara ini tuh meningkat drastis. Sampai di tahun 2024 ini ya, Devara pun sampai maju mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI. Yang emang saat itu Devara ini tuh nggak melakukan kampanye, nggak membentuk tim sukses, bahkan nggak memasang baliho yang kayak caleg-caleg pada umumnya. Alhasil saat pemilihan yang dilaksanakan di tanggal 14 Januari tahun 2024 kemarin ya, Devara pun gagal ya karena cuman meraih 226 suara. Karena gagal barulah Devara pun mulai balik dengan kehidupan awalnya yang balik kerja di perusahaan lamanya. Nah, tapi selama Devara yang disibukkan menjelang pemilihan tadi ya, ternyata selama itu juga hubungannya mulai renggang dengan Didot yang sebagai pacarnya. Karena ini dia pun berusaha menghubungi dan mendekati Didot lagi. Tapi entah gimana cara